Pernahkah kamu mendengar sebuah kota yang lahir dari air mata, fitnah, dan pengorbanan seorang perempuan suci? Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi kisah kelam tentang cinta yang dikhianati oleh prasangka, tentang kesetiaan yang dibalas dengan hukuman kejam. Sebuah sungai menjadi saksi bisu ketika kebenaran akhirnya terungkap, namun nyawa telah terlanjur melayang. Inilah legenda yang mengguncangkan hati, melahirkan nama Banyuwangi, air yang harum, namun berasal dari tragedi paling pilu dalam sejarah tanah Jawa. Halo sahabat Nusantara, selamat datang di channel ini. Ruang di mana kisah-kisah lama kembali bernafas dan legenda leluhur kita diceritakan dengan sepenuh hati. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tetapi cermin nilai kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Jika kamu menyukai cerita sejarah, misteri, dan kisah rakyat Nusantara, dukung channel ini dengan cara like, tekan tombol subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut menjaga dan mengenang warisan budaya kita bersama. Jauh sebelum nama Banyuwangi dikenal seperti sekarang, wilayah di ujung timur Pulau Jawa ini adalah sebuah negeri yang makmur dan tentram. Hamparan tanahnya subur, hutan-hutan lebat berdiri sebagai penjaga alam, dan sungai-sungai mengalir jernih, membawa kehidupan bagi rakyatnya. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti persawahan, sementara suara alam menjadi nyanyian yang mengiringi aktivitas penduduk yang hidup selaras dengan alam. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang dikenal tegas namun bijaksana. Ia dihormati bukan karena kekuasaan semata, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan antara adat, hukum, dan keadilan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup tanpa rasa takut, perdagangan berkembang, dan kepercayaan kepada sang raja tumbuh kuat dari generasi ke generasi. Istana berdiri megah di tengah negeri, menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol jauh sebelum nama Banyuwangi dikenal seperti sekarang. Wilayah di ujung timur Pulau Jawa ini adalah sebuah negeri yang makmur dan tentram. Hamparan tanahnya subur, hutan-hutan lebat berdiri sebagai penjaga alam, dan sungai-sungai mengalir jernih, membawa kehidupan bagi rakyatnya. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti persawahan, sementara suara alam menjadi nyanyian yang mengiringi aktivitas penduduk yang hidup selaras dengan alam. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang dikenal tegas namun bijaksana. Ia dihormati bukan karena kekuasaan semata, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan antara adat, hukum, dan keadilan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup tanpa rasa takut, perdagangan berkembang, dan kepercayaan kepada sang raja tumbuh kuat dari generasi ke generasi. Istana berdiri megah di tengah negeri, menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol kejayaan. Dari sanalah keputusan-keputusan penting diambil, keputusan yang menentukan nasib banyak orang. Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan kenyataan pahit tentang sifat manusia yang tak pernah sepenuhnya sempurna. Sebab, setinggi apapun kedudukan seseorang, ia tetap memiliki hati yang bisa goyah oleh bisikan dan prasangka. Pada masa itulah, sang raja hidup berdampingan dengan permaisuri yang dicintainya.
Kehadiran sang permaisuri membawa ketenangan bagi istana. Senyumnya mampu meredakan amarah, tutur katanya menenangkan jiwa. Rakyat memandangnya sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih, seolah ia adalah bayangan kebajikan yang melengkapi kekuasaan sang raja. Namun, seperti senja yang selalu diikuti malam, ketenteraman itu perlahan menyimpan benih malapetaka. Tanpa disadari siapapun, sebuah kisah besar sedang disiapkan oleh takdir. Kisah tentang kepercayaan yang akan diuji, tentang cinta yang akan dipatahkan, dan tentang sebuah negeri yang kelak dikenang bukan hanya karena kemakmurannya, tetapi karena tragedi yang mengubah namanya untuk selamanya. Di tanah yang tampak damai inilah, awal dari kisah Pilu Banyuwangi mulai dituliskan. Sebuah cerita yang kelak mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya soal kekuasaan, melainkan tentang keberanian mencari kebenaran sebelum segalanya terlambat. Di balik tembok istana yang megah, bersemi sebuah kisah cinta yang pada awalnya dipenuhi harapan dan kepercayaan. Sang raja yang selama hidupnya terbiasa mengambil keputusan besar bagi negeri, menemukan ketenangan ketika berada di sisi permaisurinya. Perempuan itu bukan hanya pendamping di singgasana, melainkan tempat sang raja menambatkan lelah dan kegundahan hatinya. Sang permaisuri dikenal bukan semata karena kecantikannya yang memikat, tetapi karena sikapnya yang bersahaja dan penuh kesantunan. Tutur katanya lembut, langkahnya tenang, dan sorot matanya memancarkan ketulusan. Ia memperlakukan siapapun dengan hormat, baik bangsawan istana maupun rakyat jelata. Karena itulah, kehadirannya dicintai oleh banyak orang dan dihormati sebagai simbol keanggunan dan kebajikan. Dalam kesehariannya, sang permaisuri kerap menemani raja dalam urusan kerajaan, bukan untuk mencampuri kekuasaan, melainkan untuk memberi nasihat dengan hati nurani. Ia percaya bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada keadilan dan kebijaksanaan, bukan pada amarah atau kecurigaan. Sang raja pun sering mendengarkan petuahnya, sebab ia yakin bahwa perempuan di sisinya adalah sosok yang tulus dan setia. Namun, cinta yang besar kerap melahirkan rasa memiliki yang berlebihan. Tanpa disadari, kekaguman sang raja perlahan berubah menjadi kecemasan, takut kehilangan, takut dikhianati. Binih kecemburuan itu kecil, nyaris tak terlihat, tetapi diam-diam tumbuh di sudut hatinya. Ia mulai memandang dunia dengan kewaspadaan berlebih, seolah bayangan pengkhianatan bisa muncul kapan saja. Sang permaisuri, dengan kesetiaannya yang tak tergoyahkan, sama sekali tak menyadari badai yang sedang terbentuk. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh keikhlasan, menjaga martabat istana dan kehormatan pernikahannya. Baginya, cinta adalah kepercayaan tanpa syarat, dan kesetiaan adalah janji yang tak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Disinilah takdir mulai memainkan perannya. Ketika cinta tak lagi disertai kepercayaan, maka kebahagiaan hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dan tanpa mereka sadari, hubungan yang selama ini tampak sempurna sedang melangkah perlahan menuju ujian paling kejam. Ujian yang akan memisahkan cinta dari kebenaran dan kesetiaan dari keadilan. Di balik kedamaian istana, ada hati yang dipenuhi iri dan dendam. Sosok itu bukan rakyat biasa, melainkan seseorang yang dekat dengan kekuasaan. Orang yang merasa tersingkir, tak lagi didengar, dan perlahan menyimpan kebencian terhadap sang permaisuri. Dalam diam, ia menunggu celah, mencari kesempatan untuk meruntuhkan apa yang selama ini tampak sempurna.
Fitnah pun mulai dirangkai dengan kata-kata manis dan kebohongan yang terselubung. Isu kecil disebarkan, bisikan halus ditanamkan, hingga perlahan-lahan keraguan mulai tumbuh di hati sang raja. Awalnya hanya pertanyaan ringan, lalu berubah menjadi kecurigaan, dan akhirnya menjelma menjadi keyakinan yang salah. Setiap gerak sang permaisuri ditafsirkan dengan prasangka, setiap senyum dianggap menyimpan rahasia. Sang raja yang sebelumnya dikenal bijaksana, kini terperangkap dalam badai emosinya sendiri. Ia mulai mendengarkan bisikan fitnah lebih daripada suara hati nuraninya. Rasa cinta yang besar justru berubah menjadi luka yang dalam, sebab ia merasa dikhianati tanpa pernah memastikan kebenarannya. Kemarahan perlahan menguasai pikirannya, menutup pintu logika dan keadilan. Istana yang dulu hangat kini berubah dingin. Tatapan sang raja kepada permaisurinya tak lagi sama. Ada jarak yang tak terucap, ada kecurigaan yang mengendap dalam diam. Sang permaisuri merasakan perubahan itu, namun tak mengerti sebabnya. Ia tetap menjalankan tugas dan kesetiaannya, meski hatinya diliputi kebingungan dan kesedihan. Hingga akhirnya fitnah itu mencapai puncaknya. Sang raja memanggil para pengawal dan pejabat istana, mengumumkan tuduhan yang mengguncangkan seluruh kerajaan. Sang permaisuri dituduh telah mengkhianati kehormatan istana, sebuah tuduhan keji yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Istana gempar, rakyat terdiam, dan udara terasa berat oleh ketegangan. Dengan suara bergetar namun tegas, sang permaisuri membantah tuduhan itu. Ia bersumpah atas nama kehormatan dan hidupnya bahwa dirinya tak bersalah. Namun sumpah seorang perempuan kalah oleh amarah seorang raja yang terluka. Tak ada penyelidikan, tak ada saksi yang didengar. Fitnah telah lebih dahulu dianggap sebagai kebenaran. Di saat itulah tragedi sejati mulai. Keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan keadilan, melainkan emosi. Sang raja menjatuhkan hukuman berat, hukuman yang kelak akan menjadi noda abadi dalam sejarah negerinya. Tangisan dan keputusasaan menggema di istana, namun tak satu pun mampu menghentikan roda nasib yang telah terlanjur bergerak. Fitnah telah melakukan tugasnya, memecah cinta, meruntuhkan percayaan, dan membuka jalan bagi tragedi yang tak dapat ditarik kembali. Dan di bawah langit yang sama, takdir sedang bersiap menagih harga dari sebuah keputusan yang diambil tanpa kebenaran. Hari itu, langit tampak muram, seolah alam turut merasakan ketidakadilan yang akan terjadi. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menyelinap ke tulang, sementara rakyat berkumpul di tepi sungai dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Sungai yang biasanya mengalir tenang, kini menjadi panggung bagi nasib seorang perempuan tak bersalah. Sang permaisuri digiring menuju tepian air. Wajahnya pucat, namun matanya tetap memancarkan keteguhan. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, hanya langkah-langkah pelan yang syarat keikhlasan. Di hadapan raja, para pengawal dan rakyat yang menyaksikan, ia menundukkan kepala, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai simbol ketundukan pada kebenaran. Dengan suara lirih namun jelas, sang permaisuri memohon satu permintaan terakhir. Ia tidak meminta pengampunan, tidak pula memohon belas kasihan. Ia hanya ingin kebenaran berbicara. "Jika aku bersalah," ucapnya,
Biarlah air sungai ini menjadi keruh dan berbau busuk. Namun jika aku suci, maka biarlah air ini menjadi jernih dan wangi sebagai bukti kesetiaanku." Permintaan itu membuat suasana semakin hening. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan, kini akan menjadi panggung bagi kejujuran. Sang raja terdiam, hatinya bergejolak antara amarah dan keraguan, namun gengsi dan harga diri menutup pintu nuraninya. Isyarat diberikan, hukuman harus dijalankan. Dengan tubuh yang ringan oleh keikhlasan, sang permaisuri melangkah ke dalam air. Arus sungai menyambutnya dengan dingin yang menusuk, namun wajahnya tetap tenang. Saat tubuhnya tenggelam, waktu seolah berhenti. Detik-detik berlalu seperti keabadian. Nafas banyak orang tertahan, doa dan air mata bercampur menjadi satu. Dan kemudian, keajaiban itu terjadi. Air sungai yang semula biasa, tiba-tiba berubah menjadi sangat jernih. Cahaya matahari memantul di permukaannya, memancarkan kilau yang tak biasa. Perlahan, aroma harum menyebar di udara, wangi lembut yang belum pernah tercium sebelumnya. Rakyat terperangah, bisik-bisik berubah menjadi isak tangis. Alam telah berbicara. Namun kebenaran itu datang terlambat. Tubuh sang permaisuri tak lagi bergerak. Pengorbanannya telah sempurna, namun nyawanya tak kembali. Sungai menjadi harum, tetapi istana dipenuhi penyesalan. Sang raja terjatuh dalam keterkejutan yang menyayat jiwa. Lututnya lemas, dadanya sesak oleh kesadaran pahit bahwa ia telah menghukum perempuan yang paling setia. Tangisan pecah di tepian sungai, rakyat meratap, langit seolah ikut bersedih. Air wangi itu terus mengalir, membawa pesan yang tak akan pernah hilang, bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski seringkali setelah segalanya terlambat. Disitulah tragedi mencapai puncaknya. Seorang perempuan membuktikan kesuciannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan nyawa. Dan sungai itu, sejak hari itu, tak lagi sekadar aliran air. Ia menjadi simbol keadilan yang terabaikan dan pengingat abadi akan harga mahal dari fitnah dan kesombongan manusia. Keheningan menyelimuti istana setelah peristiwa di sungai itu. Tak ada lagi kemegahan, tak ada sorak kejayaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Sang raja mengurung diri, dihantui bayangan wajah permaisuri yang selama ini setia mendampinginya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi ikut menagih kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah kesombongan. Fitnah yang ia percayai telah merenggut nyawa orang yang paling tulus mencintainya. Tangisan yang tak pernah terdengar kini menggema dalam hatinya. Tidak ada hukuman yang lebih kejam daripada rasa bersalah yang harus dipikul seumur hidup.
Kisah asal-usul Banyuwangi bukan sekedar legenda tentang masa lalu, melainkan cermin bagi kehidupan kita hari ini. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa fitnah mampu menghancurkan cinta, kepercayaan, bahkan nyawa. Sementara kebenaran seringkali terabaikan karena emosi dan prasangka. Kesetiaan Sang Permaisuri mengajarkan bahwa ketulusan tak selalu mendapat keadilan, namun akan selalu menemukan jalannya untuk dikenang. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita tak mudah menghakimi tanpa bukti, tak terburu-buru mengambil keputusan saat amarah menguasai hati, dan selalu memberi ruang bagi kebenaran untuk berbicara. Sebab penyesalan selalu datang belakangan ketika kesempatan telah hilang. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian melalui like, komentar, dan subscribe adalah semangat bagi channel ini untuk terus menghidupkan kisah-kisah Nusantara yang syarat makna. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita legenda dan misteri Nusantara lainnya.